berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.
Jehovah amanami na maringanat di banua gijang. Mau date godang Tuhan upasah tami tuho di tikyon at tong ali Tuhan. Ulalahami dengan di basam do asini roham na mga lelas ni roha. Di pasu-pasuho do hami sa pingan nanon di bagas salas ni roha. Di botoho do takas at tong ali Tuhan ima ulaw nami di bagas sa sadaryon. Di namamuhay mahami at tong ali Tuhan marhita na masirapat di bagas ni amado inanami. Hasuto bolon di tikyon at tong ali Tuhan. Di para din nasida do at tong ali Tuhan si pangano do sinumon. Pasu-pasu mau na tong ali Tuhan gabi gogo na ibaru tu daging do pamatang nami at tong ali Tuhan. Ditikyo pet tong ali Tuhan perdusa ng gudang dohami Tuhan. Dimuluse samay asat amahami gabi haba orang ni pasu-pasu. Marite Yesus Tuhan nami martangyak kami tuho. Amen. Amen. Tahu mga kanay. Bunga di paradiho di harus buat tikci na lehet, tikci na denggan, ima dinalao, majalo, pasu-pasu pardongas saripeo, anak buhuk buruni hurian, siat tonga-tonga, nilagas turuni. Atong ali Jehovah, tuho mo pasat tami ulo no, siat nama muka so manang bunga. Terlumubi Tuhan, tiada pernani, dinalaman talo pasu-pasu pardongas saripeo. O mga ali Jehovah na mga lobok pasalud na kolong roha, na mga luwa madami, na mga luwa roha, iyak ka na mga roha. Tungkol ali Jehovah yung sa kityo, naik apa na tunani mga Tuhan, kaya pernah. Ang giat tujuro ali Jehovah, dari rumah tangga, naman las ni roha na sida, rumah tangga na berbahagia, jala tontong, nadir bila Jehovah. Terlububi Tuhan, dinajodo na sida, disud paranak su parburu. Koma Tuhan na mga lopok ko sa loob na kasilas ni roha. Tadaw Tuhan nasa, nasuroon ni roha namin. Ada pasat kami to oleh Jehovah. Koma na mga gonggong ulaw no. Koma Tuhan na pasahas ko sa loob na. Ang giyat, dibagasad dami ng las ni roha. Tahat tu unok ulaw ni. Atau oleh Jehovah, boromahan Tuhan marut bagas jurumi, yang pataru, yang senami. Mari hite gor dan ujir Kristus Tuhan nan matanya kami. Amin. Kamera ini. Itu. Satu dua. Satu dua. Senyum itu agak merah. Satu dua. Senyum pengantin laki-laki.
joron itu hata perjulung pengantin keluar langsung bulu-bui mobili di pintu ni oma gerbangon unang pola merdalat tujulo di dia supir muna. Kita masuk ibadah, diharap kita menjaga suasana ibadah dan anak-anak bisa dijaga dan handphone bisa disalurkan. Pernikahan kudus, nama Anju Perdamaian Pengaribuan, tempat tanggal lahir Kota Cana 4 September 1995. Putra dari Bapak Rindo Pengaribuan dan Dewi Sumardi Boru Siburian. Alamat Gang 2000 Pangkalan Kerinci. Hendak menikah dengan nama Yesdina Boru Manurung, tempat tanggal lahir Sigulang Losung 16 Oktober 2000. Putri dari Bapak Monang Manurung almarhum dan Ibu Dermawan Boru Simbolon. Alamat Gang 2000 Pangkalan Kerinci. Mohon pernikahan kudus ini diteguhkan di Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Jemaat El-Sadai Pangkalan Kerinci, pada hari ini Sabtu 24 Februari 2024. Dibuat di Pangkalan Kerinci Sabtu 2024 tanggal 24 Februari. Pihak laki-laki kami undang ayah dan ibu serta pengantin laki-laki siap-siap untuk maju ke depan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi
Pernikahan kudus nama Yesdina Borumanurung, tempat tanggal lahir Sidulang Losung 16 Oktober tahun 2000, putri dari Bapak Monang Manurung almarhum dan Ibu Dermawan Simbolon. Alamat Gang 2000 Pangkalan Kerinci. Hendak menikah dengan nama Anju Perdamaian Pangaribuan, tempat tanggal lahir Kota Sane 04 September 1995, putra dari Bapak Rindu Pangaribuan dan Dewi Sumarni Siburian. Alamat Gang 2000 Pangkalan Kerinci. Mohon pernikahan ini diteguhkan di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI Jemaat El Sadai Pangkalan Kerinci pada hari ini Sabtu 24 Februari 2024. Dibuat di Pangkalan Kerinci Sabtu 24 Februari 2024. Kami undang pihak pengantin perempuan untuk maju ke depan. Ayah yang mewakili, orang tua, ibu, dan mempelai perempuan. Mengari kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Maka itu pada pagi hari ini, saudaraku cuma dikasih oleh Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan telah rancangkan dan apa yang Tuhan kerjakan selalu baik dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Haleluya, haleluya. Patutlah kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas karunia kasih-Mu kami bisa ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa, karena Engkau sudah menghimpun kami pada saat ini lewat pernikahan yang akan diadakan pemberkatan pada saat ini ya Tuhan. Buat keluarga Bapak Pangaribuan pada saat ini, kami percaya Bapak, kami percaya Engkau bekerja di dalam setiap acara ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal pertengahan bahkan berakhir nanti ya Tuhan. Bahkan penyampaian firman yang akan disampaikan, biarlah penyampaian yang senantiasa menjadi kekuatan yang baru, menjadi hidup yang baru buat keluarga, buat anak kami si Anju pada saat ini ya Tuhan. Baik perbulu, baik para anak ya Tuhan, kami juga bersuka cita karena Engkau memberkati dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan bahkan berakhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur.
sambil menunggu, saya mengundang di akhir pujian jemaat GPD yang siaga untuk membawa pujian bagi Tuhan. Kita akan pujian ini kembali, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya tetap selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya tetap selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya tetap selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya tetap selamanya.
Persilakan majelis akan membawa pujian untuk maju ke depan, silakan. Puji Tuhan, kita percaya setiap pujian yang dibawa dapat menjadi doa dan berkat bagi pengantin yang ada. Kita akan memuji nama Tuhan, kita percaya tiada terubur setiap kasih Tuhan, amin. Begitu besar setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiada
dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin musim akan selalu berganti dalam setiap kehidupan kita, tapi biarlah kasih Tuhan selalu abadi dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari kita akan pujian kita, musim akan selalu berganti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Untuk doa firman Tuhan, kita persilakan Bapak Sejabat pimpin kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih kebaikan kemurahan-Mu yang sudah menuntun ibadah ini pada pagi hari Tuhan, ibadah pemberkatan Nika Kudus, anak kami Anju dan SD Boru Manurung. Tuhan Yesus, Engkau kami rasakan kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuat hati kami sejahtera bahagia, dilingkupi semua seluruh keluarga, kedua belah pihak, para anak dan parbowo dan beserta undangan. Kami merasakannya Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami. Sebentar Bapak, firman-Mu akan disampaikan sebagai bekal bagi hidup kami. Amat terlebih anak kami Anju dan juga calon istrinya Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami juga, yang akan mengurapi hamba-Mu sehingga urapan itu boleh mengalir
bagi kedua mempelai dan juga kami keluarga besar teramat lebih keluarga besar GPG El Sadai. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami. Engkau nyatakan kasih-Mu Bapak, Engkau nyatakan kuasa-Mu atas pernikahan kudus ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami menerima berkat rohani yang indah. Haleluya. Amin. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Anju Pendamaian Pengaduan telah dipertemukan dengan Justina dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu. Dibangunlah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, memang kalau mempersiapkan pernikahan itu menyita banyak waktu, banyak pikiran. Markusi, Mahata Sinam, Maria Raja, Salom, Catherine, itu memang sibuk kalau untuk mau persiapan pernikahan. Tuh, perhatikan Tuhan. Bagaimana Bapak, Mama sibuk, capek, berkorban untuk juga menuju ketika hari sukacita kalian pada hari ciptaannya. Demikian juga dulu ketika Tuhan melihat ciptaannya, semua berpasang-pasangan, ternak dan lain-lainnya, kecuali Adam tak ada sepan dengan dia. Dikasih nama buat semua binatang-binatang itu berpasang-pasangan, bisa seperti berkomunikasi, tapi bagi dia tidak ada sepadan dengan dia. Nabi Tuhan itu memperhatikan keperluan semua orang, sehingga dikatakan dalam pikirannya tidak baik. Tidak baik kalau Adam ini seorang diri. Siapa kawannya cerita? Siapa temannya? Maka Tuhan memperkas. Saya akan jadikan penolong yang sepadan dengan Adam. Bapak-bapak ibu tahu bagaimana persiapan yang diberikan oleh Tuhan menuju pernikahan daripada Adam. Dia proses terjadi karena diambil dari tulang rusuk daripada Adam, dijadikanlah seorang wanita yang dijadikan dengan tujuannya supaya Adam mendapat pasangan. Begitu sibuknya Tuhan. Dan begitu jadi Hawa tidak dibiarkan begitu saja, tapi Tuhan memprakarsai. Saya akan antar Hawa ini kepada Adam. Diantar. Di dalam ayat 22 dikatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Bagaimana sampai terjadi pribadi seorang perempuan? Dan setelah jadi pribadi perempuan dikatakan, lalu berkat dalam ayat dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dan manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Begitulah, bukan gampang persiapan pernikahan itu. Dia memprakarsai
Dia yang mempertemukan. Dan apa yang direncanakan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan, tak pernah ada penolakan. Karena memang Tuhan bekerja dengan sempurna. Buktinya, ketika Tuhan membawa Hawa itu kepada Adam, ini istri dulu, Adam. Ini sudah disediakan. Dan mungkin Adam terkejut. Kaget dia. Kok Tuhan begitu peduli dengan pasangan hidup saya? Karena Tuhan yang mengatur. Bagaimana respon dari para Adam? Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Namanya Tuhan yang merancang, dan yang bisa mengaman. Jadilah seperti itu. Dan ada penolakan dari si Adam, karena Tuhan yang merancang. Andrew dengan istrinya bertemu di kota setempuan. Entah gimana caranya bisa ketemu. Nanti kita tanya Pak Ribuan, kok bisa gitu? Hal di Kerinci banyak gadis, kamu bawa Bormanurung banyak, cantik lagi. Tapi kenapa harus di setempuan? Itulah rencana Tuhan. Tuhan yang mempertemukan kalian berdua. Jadi pertemuan kalian dan sekarang sampai masuk dalam pernikahan yang kudus, kalian harus yakin ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah Tuhan yang telah mempertemukan. Caranya, waktunya kan perlu kita tanya. Kalau Tuhan sudah bekerja, kadang-kadang sulit kita pahami dengan waktu kita, dengan pikiran kita. Demikian juga Yestina mungkin tak terpikir harus ke Pangkalan Kerinci, harus bertemu dengan Andrew. Tapi tidak perlu kita bahas kenapa, mengapa. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa Allah turut bekerja untuk melaksanakan kehendaknya bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi Andrew sambut doa, Yestina bermenurut, inilah pasangan yang disediakan Tuhan begitu. Inilah tulang dari tulangku, bersukacitalah, sudah dapat jodoh, bersukacitalah, sudah dipertemukan Tuhan. Demikian juga Yestina bersukacitalah, sudah dipertemukan Tuhan dengan cara sendiri. Dan orang tua bisa sepakat dengan damai semua. Sebab pernikahan bisa gagal kalau orang tua tidak sehati. Bisa. Tapi semua diatur Tuhan. Oleh sebab itu, terima ini bagian kehendak Tuhan. Jangan main-main dalam rumah tangga. Andrew, ini pemberian Tuhan samping. Yestina ini adalah Tuhan sudah sediakan. Kalau yang kita syukuri itu anugerah Tuhan, maka kita harus hargai, kita harus hormati, kita nggak boleh main-main. Karena ini bagian rencana Tuhan. Ada berkata, inilah hadiah tulang dan tulang. Si Adam begitu ketawa, begitu bangga dia. Tuhan sudah sediakan jodohku, maka Tuhan sudah berikan jodoh. Sambutlah dia dan penuh sukacita. Kita semua bersukacita, majelis semua bersukacita, pakai seragam. Saya nggak tahu jasnya dibeli kepada Tuhan, kata, tapi semua bersukacita. Karena memang majelis semua ini ratus semua ikut bersukacita. Dan kita lihat hiasan ini mewah sekali. Tapi ingat baik-baik Andrew,
istilah. Hari ini kita bersuka cita, tetapi gak ada rumah tangga yang terus berpesta-pesta seperti itu. Tapi semua rumah tangga itu tanpa mengenal status dan sosial pasti menghadapi namanya masalah. Diawali dengan senang-senang berpesta, mengeluarkan uang banyak, menari, tapi itu awal. Tetapi proses waktu nyatanya rumah tangga itu pasti mengalami persoalan. Persoalan itu bentuknya berbeda-beda, tidak pernah dirancang. Rumah tangga si A, rumah tangga si B tidak sama bentuk persoalannya. Bahkan bisa hampir terguncang untuk pisah. Dan ada rumah tangga yang mengatakan, wah rumah tangga kami nggak pernah ribut, nggak pernah bertengkar. Saya bilang, semua. Memang itu bukan direncanakan Tuhan, tetapi fakta. Kan ada rumah tangga yang lepas dari persoalan. Dan ada para kita yang ada yang mengatakan, oh rumah tangga saya tidak pernah bertengkar, tidak pernah bermasalah baik. Saya bilang, kalau mau jujur, semua kita mengakui itu. Berbeda. Contoh, Abraham terkenal dengan bahwa orang benar, bahwa orang percaya. Tapi dia juga sudah diberikan Tuhan keluarganya, sangat kaya. Masalahnya bukan masalah harta, bukan masalah ekonomi. Masalah ekonomi melimpah. Masalahnya apa? Menunggu keturunan. Itu menjadi topik permasalahan rumah tangga Abraham, keturunan. Sudah tua, kenapa? Yang keluar bonceng istrinya, bukan Abraham. Kasar lagi si Agar. Muncul suaminya, bi. Oh udahlah, banyak harta kita, nggak mungkin pembantu kita ahli waris. Itu ada pembantu kita, nikah saja lah. Karena memang waktu itu ada aturan atau tradisi yang berlaku. Jikalau ada keluarga yang tidak punya anak, kemudian ada pembantunya, bisa dipakai itu hanya untuk melahirkan. Kalau nanti suka dipakai terus, kalau tidak suka dikembalikan ke sudah lahir. Itu yang berlaku pada waktu itu. Tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Masa sih kalau dipakai dikembalikan anak bersuruh pulang? Memang itu tradisi, tapi tidak sesuai firman Tuhan. Akhirnya ada pun tertanya-tanya, apa ada wanita yang tertanya-tanya terus, tanya-tanya. Ya sudahlah, jadilah. Dipikir si Hawa itu yang terbaik. Ribut lagi siapa? Si Sarah. Abraham, lihat itu. Baru kami terus sombong. Ribut rumah tangga itu. Diskusi lagi datang si Abraham. Kau yang suruh kan? Sekarang kau yang menyalahkan saya. Kau bilang tanggung jawabku. Mana bisa kujamin karena itu. Ya sudahlah, bagaimana baiknya? Ya suruh itu. Tapi puji Tuhan mereka diskusi, ya, diskusi. Itu menjadi pelajaran bagi kita, termasuk bagi ayah dan istri. Nah ini masalahnya kan dari pihak istri. Bisa saja istri kita saat tertentu mendatangkan masalah, kemudian ribut. Oke saja, bisa saja suami yang salah asal tindakan yang suami yang salah. Tapi kalau itu duduk bersama, terbuka bagaimana solusinya, diskusi, berembuk, dan mereka berkata ke solusi, terserahlah. Kalau kau bilang harus kita usir, nggak apa-apa lah supaya bahagia rumah tangga. Yang intinya boleh datang ke suami, tetapi diskusi kita jangan sampai kita ribut terus. Kita diskusi. Kita perlu belajar dari keluarga berarti. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Kalau
betul-betul yang salah itu perempuan, tidak boleh. Kalau yang salah, terima kesalahanmu, akibat tidak boleh. Harus saling membantu, diskusi. Bagaimana solusinya agar rumah tangga ini tetap berjalan dengan baik. Dan akhirnya rumah tangganya jalan terus. Siapa lagi? Ayat disebut pasal 1 ayat 1 orang saleh, orang pendoa, orang yang taat beribadah. Tapi suatu saat juga keluarga diguncang, rumah tangga diguncang. Bukan ini masa bukan keturunan. Dulu keluarga ayah super kaya, sangat kaya. Tapi tidak duga-duga datang cobaan. Bangkrut. Sudah bangkrut, sakit lagi. Wah, ini rumah tangga terlindungi masalah berat. Kadang-kadang ketika kita bermasalah rumah tangga, kadang-kadang emosi tak terkontrol. Sakit, gak siap menerima istri Ayub dalam ayat pasal 7. Ayub, lihat ini, kita sudah miskin. Anak-anak kita sudah tidak lagi untuk meninggal semua. Sekarang kau sakit. Masihkah kau tekun beribadah? Masihkah kau tekun menyembah Tuhan itu? Kutuki Tuhan itu. Matilah kau. Oke, jadi itu kalau seorang istri mengatakan, mati kau. Waktu kaya saya tak pernah dengar kata-kata istri seperti itu. Karena semua ada. Pembuat berkata, dengan adanya uang memungkinkan semuanya ada. Kapan si istri saya mengatakan, mati kau. Bukan bahasanya itu, karena semua bahagia. Tapi ketika berat masalah itu, mati kau. Datang juga si Ayub, orang gila kau. Kok bisa terjadi? Keluarga yang saleh, keluarga beribadah. Oke, bisa saja terjadi. Karena beratnya persoalan. Bisa saja keluar kata-kata yang tidak terkontrol. Tapi kita melihat Ayub itu menegur istrinya. Kau keluar baik, kau tidak bersyukur. Kenapa kita susah? Kau katakan mati. Kau katakan ketinggalkan Tuhan. Berarti di sini pihaknya juga istri yang lemah, tapi terpancing juga suaminya. Tapi Ayub bijaksana dan nasihati istrinya. Dengar baik Ayub. Dengar baik istrinya. Bisa saja suatu saat anjur. Karena persoalan bahasa hampir tidak terkontrol. Kesusahan membuat tak terkontrol perkataan lain. Tapi salah satu harus mengalah. Salah satu harus mengalah. Sesulit apa ketika terjadi rumah tangga, gak boleh berkeras masalah. Kalau Ayub mengatakan, kau bilang aku mati, ya cerai kita. Enggak. Kau gak boleh begitu. Kau jangan berbicara seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti orang gila, kau bukan gila. Kalau sekarang kira-kira begini, ya harus kita bersyukur. Kita harus hadapi